bulan ini kita sudah memasuki triwulan keempat, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai capaian-capaian program kita di triwulan 3. Jadi kemarin Kasubag TU sudah memberikan saya hasil evaluasi dari cakupan-cakupan di triwulan 3. Saya mengapresiasi kepada tim Kesling, karena tim Kesling ini di triwulan ketiga sudah mencapai targetnya 80%, di triwulan 3 ini sudah mencapai 85%. Yang kita berikan tepuk tangan kepada tim Kesling. Kemudian ada beberapa juga untuk rekan-rekan yang lain yang masih mengejar target capaian beberapa program, ya kami harapkan rekan-rekan bisa bekerja sama untuk mencapai nantinya, sehingga di triwulan keempat kita bisa mencapai seluruh angka program dari puskesmas kita, puskesmas syariah. Nah, minggu lalu saya juga sudah diagendakan bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian kita ini puskesmas syariah mendapat salah satu sorotan di salah satu program. Kepala Bidang P2P itu menyebutkan bahwa angka cakupan program imunisasi di puskesmas kita itu masih rendah, bahkan di bawah target untuk triwulan 3. Seharusnya kita itu sudah mencapai 75%, tapi saya mendapat laporan masih jauh di bawah angka tersebut. Mungkin kepada Ibu Tiara bisa menjelaskan sebagaimana PJ imunisasi, ya. Pada Ibu Tiara kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas. Jadi saya sebagai PJ imunisasi di kegiatan kita ini, cakupannya ada 10 desa untuk kegiatan ini. Tapi masih ada 3 puskes yang cakupannya rendah. Bisa dilihat, ya, dengan bagian yang saya tampilkan. Ada 3 puskes yang cakupannya rendah, itu ada di Desa 3, Desa 6, dan Desa 8. Dan 7 desanya alhamdulillah sudah memenuhi target minimal 10%. Nah, ada beberapa kendala tentunya, ya, kita temui di lapangan ini. Salah satunya itu stok vaksin. Stok vaksin itu sudah 2 minggu lebih sepertinya belum ada info dari orang dinas kesehatan. Jadi ini kita masih upayakan juga gimana supaya stok vaksin itu bisa masuk lagi ke sini. Terus adanya sweeping terbatas, dan yang paling sering kita temui di lapangan itu masih ada orang tua yang takut anaknya diimunisasi. Jadi kita sebagai PJ imunisasi, ya, bekerja sama dengan tim Prokes juga berusaha untuk mengajak orang tua agar mempercayai untuk anak-anaknya dilakukan imunisasi. Oke, baik. Kalau dari Bidan Desa sendiri, bagaimana kondisi realnya di lapangan? Yang terjadi di posyandu kami sendiri itu masih banyak orang tua yang percaya mitos akan vitamin dari imunisasi gitu. Jadi mereka tuh imunisasi hanya untuk timbang badan aja, timbang badan anaknya, setelah itu tuh pulang. Ditambah lagi lokasi posyandu juga yang jauh, terus itu juga ini kurangnya motivasi dari tokoh masyarakat sekitar. Mungkin kita juga perlu advokasi, ya, ke PKK kelurahan untuk membantu meyakinkan warga kita bahwa agar mereka itu tidak percaya lagi sama mitos untuk diimunisasi. Kalau dari tim PKK-nya biasanya hadir atau? Hadir, mereka hadir, tapi lebih ke orang tua dari masyarakat itu saja yang memang mitosnya itu masih percaya banget mitos, sama yang lokasinya tadi cukup jauh. Jadi mereka malas untuk datang ke imunisasi tadi. Usul saya bisa edukasi ke forum kelurahan, ditambah lagi kalau misalnya tokoh masyarakat sama tokoh agama itu bersatu, mereka akan percaya, ya, mengenai imunisasi ini. Itu bagus, tapi kita sudah kewalahan. Kalau agendanya ditambah, pelayanan lain bisa terbengkalai. Tapi kan kita punya kader, jadi kita bisa lebih untuk membekali mereka materi sehingga bisa melakukan edukasi juga. Kalau dari imunisasi sebenarnya kita tuh bisa bikin modul singkat untuk update, tapi tentunya, ya, kita butuh sweeping untuk targetnya tercapai gitu, transport gitu. Itu masalahnya, Bu. Kalau logistik begini terus, motivasi petugas sudah pasti menurun. Oke, mungkin rekan-rekan sudah memberikan
menjelaskan juga hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Mungkin dari penjelasan rekan-rekan sekalian, saya sebagai kepala puskesmas mengambil beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Saya sendiri nanti insya Allah akan melakukan advokasi, mungkin nanti ditemani sanitarian, nanti bisa diajak tim Promkes. Kita harus advokasi ke kelurahan dan juga PKK ya, biar kita bisa mengajak masyarakat, bisa mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, biar mitos-mitos tentang imunisasi ini bisa kita atasi, sehingga masyarakat itu tidak takut lah untuk datang ke posyandu. Maksudnya kan kita sudah berusaha, kita hadir ke posyandu. Kemudian juga untuk bidan desa, kami harapkan juga ya nanti bidan desanya membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bisa nanti bersama kader ya, bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan sehingga ya masyarakat, ibu-ibunya terutama tidak takut lagi untuk membawa anaknya untuk melakukan imunisasi kan, karena titik tumpunya ada di ibu kan, ada di ibu dari wanita tersendiri. Ya mungkin kemudian ada, kita minta tolong juga kepada Ibu Tiara ya sebagai PJ imunisasi, kalau bisa membuatkan buku kader yang buku saku kader, untuk nantinya bisa dibagikan ke kader, nanti bisa berkolaborasi dengan tim Promkes untuk melakukan pembinaan kader. Nanti juga setelah pembinaan ini nanti jadi kader itu bisa membantu tim kita yang turun ke lapangan untuk melakukan sweeping. Jadi kita sebagai nakes tidak sendirian, kita dibantu oleh kader yang nantinya akan menemani kita untuk mendatangi rumah-rumah. Kemudian juga kami mengapresiasi ya kepada tim perawat, baik yang di dalam puskesmas dan juga yang ikut serta turun untuk melakukan imunisasi. Kami berterima kasih juga karena sudah membantu setiap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan kami juga sangat mengapresiasi kerjasama dari tim Puskesmas Syariah, karena sejatinya kalau program ini tidak bisa kita capai hanya oleh Ibu Tiara sendiri sebagai PJ imunisasi, tapi kita harus bekerja sama sebagai tim. Jadi semoga di akhir tahun triwulan keempat seluruh program Puskesmas Syariah bisa tercapai semua indikator programnya. Dan jangan lupa insya Allah nanti di awal tahun kita akan melaksanakan adanya lomba tenaga kesehatan teladan. Mungkin nanti bagi rekan-rekan ini yang membantu dalam mencapai target secara baik, efektif, efisien, nantinya bisa kami usulkan untuk mengikuti kegiatan nakes teladan yang nanti bisa dibawa ke kabupaten kota serta juga nanti bisa dibawa ke provinsi. Bahkan kalau kami berharapnya teman-teman rekan-rekan di sini bisa sampai ke tingkat nasional dan membawa nama baik Puskesmas Syariah. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk tahun ini, semoga puskesmas kita insya Allah tahun depan akreditasi dan akan mencapai Puskesmas Syariah terakreditasi paripurna. Mungkin itu saja rapat kita pada siang hari ini. Mungkin nanti kita akan rapat lagi di bulan depan untuk melihat progresnya. Pada rekan-rekan yang sudah